menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Kami melangkah penuh percaya, membawa cita dan cinta untuk anak-anak kita. Kami guru penggerak, siap berjuang bersama. Ho, ho, ho. Oh guru penggerak, angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Tunjukkan marwahnya CGP itu seperti apa. Kita fokus kepada konten. Baik, semangat Bapak Ibu. Oke. Setuju semuanya? Baik. Karena waktu sudah mulai harus memasuki kelas, maka dari pengajar praktik kami cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah bersama kita mengamini pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bahri. Hai, saat ini kita sedang persiapan panen karya. Salat ada pagi tadi? Iya. Ayo saling support lah. Dari semua CGP ya Bu ya. Nih souvenirnya tuh. Stand souvenir. Nih dari modul 1.3 Kacida Bagja. Nah, tetap visi guru penggerak. Iya, ih mantap. Waduh, buatan sendiri ya Bu dari kelompoknya. Kalau saya buatan pabrik Bu. Memanfaatkan aset yang ada gitu kan. Nah ini bukan bedak Wardah ya guys, tapi ini meteran.
Iya, katanya ini kirain ini bedak, ini meteran tuh. Ini apa? Nah, kalau ini Labubu, tuh Labubu dari modul 1.3 juga sama. Udah ditaruh di rumah. Ayo datang ke sini. Tuh, stand sedis Bagja. Nih, pakai AI nih. Tuh, kita pakai AI dong, transformasi digital. Wih. Wih deh, pakai AI nih. Ke stand modul 1.3 ya guys. Tuh Bagja. Tuh kita hanya dari foto, kita pakai AI. Tuh jangan lupa stand Bagja 1.3. Tua banget kita. Penggerak. Nah ini dia. Ini mirip deh. Iya mirip. Tapi agak keriput pun. Pecah ya. Wah. Iya, harusnya dibikin umur 17 tahun. Tuh, gila Pak, iya dia doang cakep yang bikin. Wah, pelanggaran ini. Mentang-mentang dia yang bikin. Pak Bayu, thank you so much Pak Bayu. Daftar hadir. Jadi kalau mau datang ke stand 1.3 silakan scan ini. Nah, pertama start dari sini dulu ya startnya. Foto dulu nih. Gue ada yang foto. Jangan lupa datang ya ke stand saya Bagja modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, kalau penasaran Bagja itu apa? Datang langsung ke stand kami. Dan juga nanti akan ada penampilan nari pembukaan. Dan alhamdulillah saya mewakili tari beserta teman-teman. Panen karya lokal karya 7. Guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi. Ini seluruh Indonesia nih merayakan panen karya mengenai angkatan 11 nih Indonesia, dan Kota Bekasi berada di Yayasan Teratai Putih. Datang ya. Ayo Pak Juri.
Hadirin yang berbahagia, Ibu Endah JGP Angkatan 11 adalah penari yang sudah meluaskan sayapnya hingga ke Eropa. Tentunya dalam rangka mengenalkan budaya Nusantara kepada dunia internasional. Kita hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan yang meriah. Batasi tampak ceria wajah CGP 6 bulan mengukir prestasi. Merdeka belajar adalah merdeka atas kodrat dirinya. Kodrat adalah takdir hidup yang perlu digali. Kodrat adalah jalan hidup yang perlu dicari.
dan lahiriah seyogyanya hadir di setiap diri anak. Jika saja kodrat itu direnggut kebebasannya, maka terbentuklah masa depannya. Sudah sementara kita tuliskan. Kita lepaskan saja mereka dengan penuh kepercayaan. Biarlah ia mengambil alih hidupnya sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana seekor burung yang mengangkasa, setiap anak memiliki kebebasan untuk mengembangkan sayapnya dengan irama yang mengalun dan gerak yang harmonis. Kami, guru penggerak, melayakan kemerdekaan anak-anak bangsa untuk belajar, tumbuh, menggapai cita-citanya. Tari Ujung Penggerak merupakan kreasi kolaboratif Cabang Guru Penggerak Angkatan 19. Setiap kata menggerakkan menggambarkan betapa bahagia terpancar dari raut wajah mereka setelah selama 6 bulan berhasil melewati tantangan yang penuh makna hingga sampai ke titik puncak panen karya Lokakarya Menuju. Tepuk tangan yang meriah. Selama mengikuti program Guru Penggerak, merancang program yang berdampak pada murid dan berbagi praktik baik merupakan langkah positif dalam mengembangkan pendidikan yang berpihak pada murid. Baik, hadirin yang berbahagia, mari bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjanjikan lagu Bapak Guru Penggerak Tergerak, bergerak, menggerakkan. aplaus buat Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang PTK Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Kepala Bidang Pembinaan SD Kota Bekasi Bu Wijayanti dan Ibu Sorhati. Yang terhormat Ibu Yuli Priyanawati
untuk menanggung jawab kegiatan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Sumarno MPD, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, Pak Sumarno. Izin Pak. Bapak Egi Risnyanto SPD adalah pelatih panahan tingkat nasional. Beliau akan beraksi di hadapan kita sebagai pelengkap dibukanya dan dimulainya panen karya Lokakarya 7 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Bekasi. Beri tepuk tangan untuk Bapak Risnyanto SPD. main pulang-pulangan. Bol. Oke, terima kasih diucapkan kepada para pengukir mimpi dan telah menciptakan banyak mimpi yang telah terwujud. Sebuah lagu Laskar Pelangi bersama teman-teman CGP Angkatan 11 2024 hebat. Izin boleh. Cakep.
sebagai tuan rumah. Dan jadi sebuah kolaborasi tempat kita saling berbagi pengalaman, inspirasi, inovasi dalam dunia pendidikan. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan, dan melalui praktik baik yang kita hadirkan hari ini, kita berupaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih Praktik Ibu Dr. Nugraini Rahmawati. Izinkan saya mewakili teman-teman dari tingkat SD dalam kelas berbagi pagi ini. Saya ingin bercerita sedikit mengenai perjalanan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi awalnya di sekolah kami ada guru yang mendaftar di CGP Angkatan 7. Kebetulan saat ini sudah menjadi pengajar praktik, yaitu Ibu Siti Asiatul Wahidah. Pada saat Bu Siti mendaftar menjadi CGP, saya waktu itu belum ikut mendaftar. Ya. Jadi pada saat beliau menjalani pendidikan, saya mendampingi, tapi belum terlalu menghayati. Nah, di sisi lain, saat saya bertemu nih dengan rekan-rekan kepala sekolah Pak dari swasta, saya curhat kadang-kadang gitu Pak. Kok sepertinya saya kurang puas ya dengan perkembangan sekolah saya Pak. Saya harus bagaimana ya? Ternyata Allah gerakan hati saya waktu itu untuk menghadiri panen karya seperti ini untuk CGP Angkatan 7 gitu. Dan Masya Allah luar biasa sekali, auranya sangat positif, sangat bersemangat gitu ya. Sehingga saya tahu bahwa oh ini dia jawaban dari pertanyaan saya gitu ya. Kalau sekolah mau maju, seharusnya banyak dari guru di sekolah itu yang mengikuti program guru penggerak. Selepas dari sana, saya cerita pada teman-teman guru saya, ayo kita daftar guru penggerak, tapi saat itu belum ada yang mau. Terpaksa lah sebagai kepala sekolah harus memberikan contoh gitu ya, teladan. Ya udah ibu dulu gitu ya. Saya mendaftar lah di CGP Angkatan 10, tapi baru terpanggil di Angkatan 11. Dan alhamdulillah saya bisa sampai tahap ini. Tentunya berkat bimbingan dari Bapak Ibu pengajar praktik yang hebat, Bu Novi dan rekan-rekan, dan dukungan dari Ibu fasilitator, Bu Lina dan teman-teman. Dan setelah ini Bu, suami saya akan berkata, akhirnya istri saya kembali ke pelukan saya. Itu sekilas mengenai perjalanan saya mengikuti CGP. Baik, apa sih program yang saya gagas gitu ya? Program yang berdampak murid berjudul Ihsan Sinkronik dari Ikut Hapus Aksi Pengunjungan. Asal kata ihsan sendiri itu artinya berbuat kebaikan. Jadi seseorang itu senantiasa berbuat baik sekalipun tidak diawasi. Itu ihsan. Mengapa sih saya memilih ihsan gitu ya? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, gitu ya. Penting sekali anak itu untuk merasa bahagia, apalagi di masa SD. Karena di masa SD, anak-anak itu perlu punya penilaian positif pada dirinya sendiri, sehingga akan menentukan nanti dia kesuksesan dia nanti di masa perjalanan, gitu ya. Nah, untuk itu, untuk terwujudnya itu, di sekolah itu perlu ada budaya positif. Ada beberapa pendidikan Bu, di sekolah kami sebetulnya perundungan itu sudah aman, gitu ya. Tapi apa iya, gitu ya? Saya melakukan survei kembali, gitu ya, kepada murid untuk mengetahui, gitu ya. Ternyata masih ada saja perundungan itu, walaupun mungkin tahapnya sedikit, gitu ya. Dan itu dari teman sebaya. Walaupun sedikit, tetap saja jadi masalah, tentunya betul. Betul. Apalagi di pemberitaan ya, banyak bahwa korban bully ini kemudian bunuh diri atau meninggal, gitu ya. Baru-baru ada berita anak SD disuruh makan roti, di dalamnya ada tusuk gigi. Itu tentunya sangat mengkhawatirkan. Makanya pentingnya adanya program pencegahan perundungan di semua sekolah, tidak hanya di sekolah kami, gitu ya. Bapak Ibu tentunya ingin kan anaknya sekolah, di sekolahnya tidak ada perundungan. Nah, untuk itu nanti program instan ini bisa diadaptasi mungkin di sekolah masing
Tujuan pertama, meningkatkan interaksi positif di antara murid. Yang kedua, sekaligus mencegah terjadinya perundungan di sekolah. Jadi menciptakan sekolah bebas perundungan. Kemudian yang kedua, anak-anak ini harus bisa berinteraksi positif dengan temannya, sekaligus namanya tidak melakukan perundungan. Dan yang ketiga, anak-anak ini perlu tahu apa yang harus mereka lakukan seandainya mereka menemukan adanya perundungan di sekolah. Itu capaiannya. Nah, bagaimana sih sebetulnya di sekolah kami gelar tangga, ya? Dan di baliknya ada permainan monopoli. Nah, selain dilibatkan dalam pembuatan media kampanye, murid juga dilibatkan dalam deklarasi sekolah bebas perundungan, dan murid-murid duta anti perundungan ini yang dari kelas 4 sampai 6 nantinya akan disebarkan gitu ya, ke beberapa kelas untuk melakukan kampanye kepada adik kelasnya maupun teman sekelasnya melalui permainan bola tangga anti perundungan, ya, atau permainan monopoli anti perundungan. Di sini berarti adanya interaksi positif antara murid satu sama lain, sekaligus kita mencegah yang namanya terjadi perundungan. Ya. Nah, program ini tentunya tidak akan bisa berjalan sendiri. Kami harus melakukan kolaborasi, koordinasi dengan guru, karena guru lah yang akan melakukan monitoring selama proses belajar mengajar sehari-hari. Ya. Nah, sebagai bentuk evaluasi, tadi perencanaan program ini kurang lebih berjalan 2 bulan. Setelah pelaksanaan 1 bulan, para duta anti Bapak Ibu dari KCD Kota Bekasi yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah serta pengawas yang saya hormati, terkhusus untuk Bapak Kepala Sekolah. Kita tes bikin dulu karena mungkin apakah dari tadi duduknya Bapak Ibu omongan berdiri semuanya? Ayo Bapak Ibu berdiri semuanya, saya kenalan semuanya di belakang berdiri. Dan kepada CGP agar berdiri semuanya ya. Informasi kepada seluruh CGP ya, masih stay di dalam stand masing-masing. Mohon agar bersama dalam sesi SBT ini untuk mengembalikan. Saya kasih contoh dulu ya, Bapak Ibu pasti bisa nih gampang ya. 1, 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa semuanya Bapak Ibu ya? Oke. 1 ditambah 1 Sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Economy Organization, Tuhan ngomongnya harus gitu ya. Program ini digagas oleh Ibu Neni Nurani dari SMAN 9 Kota Bekasi dengan pengajar praktik Ibu Asri Saktiani. Beri tepuk tangan sekalian buat Ibu Neni. Bapak Ibu semua yang ada di sini sehat. Yang kanan sehat. Alhamdulillah. Yang kiri sehat. Alhamdulillah. Luar biasa Allah lapar banget. Makasih ya. Pasti saya berkenan hadir di sini. Ya. Teman-temanku, saya berperan tiga sehat. Alhamdulillah. Tolong ya, saya berhati 10 menit aja. Bisa kan? Yang terhormat tamu undangan dari BPD. Jadi bisa kerjasama ya dengan keluarga saya ya, Bapak Ibu ya? Boleh ya? Boleh. Ya. Perkenalkan, ini adalah kegiatan saya yang saya rancang namanya Bright Kode. Nah, kalau kita ngomongin kode, kira-kira yang tercetus di hati tentang Bapak Ibu apa sih kode itu? Logika
Kayaknya kalau SD gua mah apa langsung ramai. Izin Pak Sakis, izin. Mana bang? Bapak Ibu, Lihat ke bawah dulu, ada apa? Ada apa? sebetulnya yang saya banggakan ada beberapa hal yang setelah saya mengikuti paparan khususnya tentang perlindungan. Saya mungkin ini titik berat saya adalah SD. Pasien yang tadi bernama Ihsan. Dan saya sangat tertarik karena selalu concern terhadap perlindungan, terutama di Kota Bekasi. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, menurut Ibu, ini maaf ya, walaupun Ibu kepala sekolah karena guru ya, saya tanya ya, menurut Ibu bagaimana peran guru dalam mengidentifikasi tanda-tanda perundungan di kelas atau di sekolah? Itu yang satu. Yang kedua, tanda-tanda yang menunjukkan seorang siswa mungkin menjadi korban atau pelaku perundungan yang melakukan siswa di depan. Di modul kita belajar restitusi. Jadi restitusi itu kita menanyakan setiap perbuatan pasti ada sebabnya. Jadi kita tanya, apa tadi melakukan apa kepada teman, sampai dia bercerita apa yang kamu rasakan seandainya kamu berada di posisi itu, sampai dia terus seharusnya kamu berbuat seperti apa selanjutnya. Jadi solusinya dari anak itu sendiri. Jadi guru memang harus paham betul anak sehingga tidak langsung menjudge bahwa ini nih pelaku perundungan. Tidak. Mungkin ada kebutuhan dari anak tersebut yang belum terpenuhi dan yang itu guru harus mencari tahu. Kasih. Halo Ajit. Ini kasih bunda, kasih bunda, kasih bunda, kasih bunda, kasih bunda.